Sebuah partikel bermuatan plus 5 mikrokolom diletakkan pada garis hubung di antara partikel-partikel bermuatan min 16 mikrokolom dan min 9 mikrokolom yang berjarak 0,7 meter di udara. Nah, jadi kalau misalnya kita buat sketsanya, di sini ada muatan yang min 16 mikrokolom. Terus di sini ada muatan lagi min 9 mikrokolom. Nah, jaraknya yaitu 0,7 meter dihubungkannya ya. 0,7 meter ya. Nah, udah gitu ada muatan plus 5 mikrokolom diletakkan pada garis hubung di antara. Berarti kalau di antara tengah-tengah sini ya. Di sini ada muatan lagi ini plus 5 mikrokolom. Nah, kita anggap aja ini muatan pertama, ini muatan yang kedua, ini muatan yang ketiga gitu ya. Hanya untuk mempermudah aja. Nah, di mana partikel muatan plus 5 mikrokolom yang di tengah ini harus diletakkan agar partikel tersebut tidak merasakan gaya kolom yang disebabkan oleh kedua partikel bermuatan negatif itu ya. Nah, jadi ini mesti taruh di mana? Apakah digeser di sini, apa naruhnya di sini, atau di sini, atau di sini gitu. Kita nggak pernah tahu ya. Ini jadi asumsinya bukan berarti dia di tengah-tengah ya. Nah, kalau gitu kita buatnya begini. Kita anggap aja jarak dari sini sampai sini itu kita misalkan X. Berarti karena jarak antara 1 sampai muatan 2 itu adalah 0,7, berarti dari sini ke sini sisanya yaitu 0,7 dikurangin X gitu ya. Nah, dari sini kita lihat lagi gaya-gayanya. Di sini ada min ya, min 16 mikrokolom dan plus 5. Min sama plus yaitu tidak sejenis, berarti tarik menarik. Arahnya ke sana gitu ya. Yang ini arahnya juga ke sana. Nah, terus udah gitu yang ini plus sama min, ini kita namain gayanya F-nya F31 ya, antara muatan 3 dengan muatan 1. Dan sekarang plus 5 dengan min 9 itu tarik menarik juga, berarti arahnya saling tarik menarik, ini tarik menarik gitu ya. Tapi kita lihat gayanya di sini adalah F32 ya. Nah, kalau kita lihatin muatan yang ketiga ini, berarti ada yang bisa menjadi tidak merasakan gaya kolom asalkan besarnya sama besar. Jadi kalau F32 nya besarnya 10, F31 nya 10 juga, berarti kan sama besar ya. Berarti dia bakalan tidak memiliki tidak merasakan gaya kolom atau resultan gayanya 0 ya. Nah, jadi kalau kita buat begini. F ya. F32 arahnya ke kanan dikurang dengan F31 arahnya yang ke kiri ini, itu nilainya mesti sama dengan 0 supaya dia tidak merasakan gaya kolom ya. Nah, jadi secara matematika kita bisa buat F32 itu sama dengan F31 ya. Kita pindahkan ini ya. Nah, rumusnya yaitu K dikali Q3 muatan ketiga muatan kedua per jaraknya. Yang sebelah sini juga sama, K dikali muatan ketiga dikali muatan yang pertama per jaraknya antara 3 muatan ketiga dengan muatan ke 1 ya. Nah, udah gini kita perhatiin K-nya bisa kita coret, Q3-nya bisa kita coret ya. Berarti kita hanya punya datanya yaitu Q2. Q2 itu kita masukin tadi yang kedua adalah min 9 mikrokolom. Kita ambil 9 mikrokolom aja. Nah, kalau soalnya seperti ini yaitu perbandingan ya kiri sama dengan kanan, kita nggak perlu ubah menjadi kolom juga nggak masalah ya. Jadi ini kita tulis saja 9 mikrokolom per jaraknya antara Q3 sama Q2 itu jaraknya 0,7 min X ya. Ini 3, ini 2, jaraknya 0,7 min X. Jadi kita tulis 0,7 min X kuadrat, jangan lupa ya. Sama dengan F31. Nah, kita lihat sekarang muatan pertama dengan muatan ketiga, jaraknya adalah X. Muatan pertama itu 16 mikrokolom per jaraknya itu X kuadrat. Nah, ini satuannya kan sebenarnya bisa dicoret ya, mikrokolom gitu ya. Nah, sekarang ngerjainnya gimana soal seperti ini? Caranya yang mudah ya, kita jangan buka kuadratnya ya, jangan dibuka kuadrat ini, tapi kita pindahkan aja. Ini kita pindahkan, yang ini yang 9 posisinya jadi turun ke bawah ya, pindah ke tempat gitu ya. Jadi penulisannya seperti ini.
X kuadrat jadi pindah menggantikan angka 9 per 0,7 min X dikuadratin itu sama dengan 16 per 9. Nah 9 nya pindah tempat ngegantiin X kuadrat ya, tukar posisi ya. Nah sekarang berarti X per 0,7 min X kita bisa tulisnya seperti ini kuadrat, boleh ya, 16 per 9. Nah kuadrat ini berarti kalau kita pindahkan ke ruas kanan itu menjadi akar. Jadi X per 0,7 min X itu sama dengan akar dari 16 per 9. Jadi X per ya 0,7 min X itu sama dengan 4 per 3, karena akar 16 4, akar 9 3. Kalau udah gini kita matematika biasa kita kalihin ya. Jadi 3X itu sama dengan 4 dikali 0,7 min X. 3X sama dengan 2,8 dikurangin 4X. Ini kita kumpulkan ya. Jadi 7X itu sama dengan 2,8 dan kita dapetin X-nya yaitu 0,4 ya. Nah, kita dapetin 0,4 meter. Nah, setelah kita dapat 0,4, kita perhatiin gambar kita. Kita nulisnya X itu adalah dari sini ya, 0,4. 0,4 itu dari ngitungnya dari yang muatan min 16. Tapi di ABCD ini nggak ada nih, ada juga 0,4 meter tapi dari bermuatan yang min 9. Nah berarti berbeda ya. Tapi bukan berarti kejang kita salah. Kalau misalnya segini 0,4, sebelahnya pasti ini kita tahu dong dapetin 0,3 ya. Karena kan 0,4 ditambah 0,3 hasilnya 0,7 ya. Jadi pilihannya kita perhatiin yang A nih ya. 0,3 meter ya, 0,7 kan dikurangin X. X-nya itu 0,4. Jadi 0,3 ya. 0,3 meter tapi dari muatan yang min 9 ngitungnya dari sini ke sini ya. Ini jaraknya adalah 0,3. Tapi kalau kita dari sini ke sini 0,4 asalkan ngomongnya dari yang bermuatan min 16. Tapi pilihannya malah nggak ada ya.